Karena mereka tidak tahan memandang kegemilawan daripada wajah kemilauan Allah yang ada pada Musa itu sendiri. Sehingga Allah harus pakai pengantara. Maka muncullah bapak-bapak patriark seperti Abraham dan lain sebagainya, Musa dan lain sebagainya. Kemudian muncullah para hakim-hakim, begitu ya, sebagaimana Gideon minggu lalu kita baca. Kemudian muncullah raja-raja yang Tuhan pakai, betul? Muncullah nabi-nabi yang Tuhan pakai. Nah, ini adalah pengantara di hadapan Tuhan. Pengantara di hadapan Tuhan untuk berbicara mewakili Allah di tengah dunia ini. Namun apa yang terjadi? Ketika pada zaman setelah melayaki, seringkali orang-orang mengatakan bahwa masa antara zaman melayaki dengan zaman perjanjian baru adalah masa 400 tahun kegelapan. Masa kegelapan. Di mana Tuhan tidak berbicara, di mana Tuhan tidak berbicara melalui siapapun juga, raja, imam dan lain sebagainya, Tuhan tidak pakai mereka. Tuhan tidak bicara pada saat itu. Dan ketika kitab Matius mulai dibuka, maka di situ Tuhan tidak pakai siapa-siapa lagi. Yesus Kristus datang. Sehingga kalimat ini dikatakan, maka pada zaman hari ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Perantaraan anaknya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak lagi pakai nabi-nabi pada zaman yang lalu untuk berbicara lagi pada zaman konteks Injil? Saya kata konteks Injil. Karena setelah konteks Injil Tuhan pakai 12 murid. Beda. Kenapa pada zaman konteks Injil Tuhan tidak lagi pakai nabi-nabi, tapi Tuhan langsung datang sebagai firman itu sendiri kepada kita. Saya mau katakan, pertanyaan ini membawa kita untuk melihat 3 hal. Yang pertama, ketika Yesus turun ke dalam dunia untuk berbicara, memberitakan firman, dan Dia adalah firman itu sendiri. Saya ulangi kalimat ini. Yesus tidak hanya berbicara tentang firman, tapi Dia adalah firman itu sendiri. Maka sebenarnya kalimat ini berbicara bahwa setiap firman pasti ada sumbernya. Saya ulangi kalimat ini. Kehadiran Kristus mau menunjukkan kepada manusia bahwa setiap firman pasti ada sumber firmannya. Kalau tidak ada sumber firmannya, orang hanya mereka-reka siapa sumber firmannya, perlu dipertanyakan question mark, apakah betul ada sumber firmannya. Tetapi Tuhan tidak hanya berbicara, tapi selanjutnya Dia menunjukkan dirinya. Maka Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Bicara tentang kekekalan. Dia ada dalam kekekalan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Namun firman itu menjelma menjadi manusia. Maka dengan demikian, firman yang kita terima saat ini adalah firman yang punya sumber firman. Sumber firman adalah Yesus itu sendiri. Sumber firman yaitu Allah itu sendiri. Dan kita tidak akan mungkin kenal Allah kalau Allah tidak menampakkan dirinya kepada kita. Maka ini bedanya kekristenan dengan agama lain. Agama lain orang berusaha untuk mencari Allah. Tetapi dalam kekristenan bukan usaha kita untuk mencari Allah. Karena Yesaya termasuk katakan apa? Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Maka dengan demikian Allah datang, Yesus datang untuk memperkenalkan siapa itu Allah. Maka firman jelas, firman ini punya sumber firman, yaitu Yesus itu sendiri. Tapi pasti banyak orang katakan, mana ada Allah? Buktikan Allah itu. Betul? Buktikan Allah itu. Saudara, ketika engkau mengatakan bahwa buktikan Allah itu, maka yang menjadi standar, saya minta maaf, tolong supaya konsentrasi dengan kalimat saya ini. Ketika engkau berkata bahwa buktikan firman itu, buktikan Allah itu, maka saya mengatakan yang menjadi standar di situ apa? Buktikan. Tapi itu hanyalah satu fenomena. Yang menjadi standar adalah membuktikan lewat apa? Kadang orang katakan, kalau nggak logis itu nggak bukti, betul? Nggak bisa diuji empirisme melalui pengalaman, itu nggak bukti. Kalau kau katakan buktikan Allah, standarmu adalah otakmu, standarmu adalah pengalamanmu. Maka saya mau katakan, apakah Allah bisa ditampung dengan otakmu? Apakah Allah bisa ditampung dengan pengalamanmu? Kalau Allah ditampung dengan otakmu,
pengalamanmu. Allah ditampung dengan pengalamanmu. Allah lebih kecil daripada otakmu dan pengalamanmu. Betul? Saya mau katakan ini satu apologetika yang harus kita pegang. Kenapa? Ketika kita katakan demikian, maka standar adalah otak kita, pikiran kita. Mungkin kalau kata buktikan, berarti bisa saja lewat saya harus melihat dia. Betul? Saya harus melihat dia. Kalau saya tidak mengerti dia, maka buktikan saya melihat dia. Maka saya tanya, standar untuk mengenal Tuhan itu apa? Buktikan Tuhan itu apa? Mata. Tapi bukankah mata juga punya keterbatasan? Saudaraku, sadar atau tidak, logika kita, mata kita, semua panca indera kita hanya terbatas kepada hal materi. Sadar atau tidak, betul? Bagian materi itu kita bisa buktikan, tapi Allah bukan materi. Allah adalah roh. Siapa buktikan ada setan? Siapa buktikan ada malaikat? Maka kadang-kadang orang mulai melukis malaikat dengan ada sayapnya. Siapa yang bilang malaikat ada sayap? Itu kan pertanyaan juga, betul? Bagaimana bentuk malaikat? Kita melihat lukisan-lukisan saat ini ada lukisan-lukisan yang menggambarkan, mengimajinasikan. Tapi apakah kalau kita katakan malaikat itu bentuknya begini? Modelnya gendut, modelnya kurus. Kenapa? Karena dia terbang. Kalau gendut pasti jatuh dulu. Sehingga ini satu pertanyaan-pertanyaan kalau saudara dan saya sangat-sangat kritis. Kemudian sangat-sangat menggali. Apakah betul itu kebenaran? Bukan berarti saya menggoncangkan iman saudara. Bukan saya menggoncangkan percaya saudara. Tapi dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, menggugah saudara untuk mengerti bahwa firman Tuhan itu luas. Betul. Firman Tuhan itu dalam. Dan firman Tuhan itu kaya adanya. Sehingga saudaraku, ketika kau katakan buktikan Tuhan itu lewat panca inderaku, maka saya mengatakan, bukankah angin tidak dapat dilihat? Betul? Bukankah siapa yang melihat listrik nyala? Api nyala, tapi apakah ada yang melihat listrik? Kita melihat kecepatan listrik 1 detik saja 1000 km, 3000 km. Itu hanya diukur, tapi tidak pernah dilihat. Kemudian keluarga. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh, diilustrasikan oleh Bapak Stephen Tom. Dia katakan, suami dan istri. Suami, apakah engkau mencintai istrimu? Hari ini cinta sama Ibu Shelly? Cinta. Bisa dicinta barinnya. Cinta. Tapi saya mau katakan, coba buktikan mana cintanya. Cintanya mana? Hah? Tempatnya di mana? Lokasinya di mana? Mana bentuknya cinta itu? Bung Ramses ada cinta. Gede ada cinta. Saya tidak menafsirkan lagi, saya hanya tanya. Tapi ketika kita katakan ada cinta, kemudian pertanyaan yang berikut, buktikan cinta itu mana? Kemudian orang mulai angkat bajunya dengan dadanya yang berbulu, dia katakan, ini cinta. Belahlah dadaku, kau belah sampai seronok bagaimanapun, kau nggak menemukan cinta. Betul? Saya memahami. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak materi, bermateri, itu tidak dilokasikan di dalam ruang dan waktu. Bisa kita memahami? Sehingga dengan demikian, logika manusia, cara pandang manusia, bukti manusia tidak cukup untuk mengatakan itu satu kebenaran yang mutlak. Maka empirisme, logika, pengalaman, dan lain sebagainya runtuh di bawah firman Tuhan. Amin. Mungkin engkau seorang rasional, seorang yang mengandalkan pemahaman, tapi hari ini saya mengatakan taklukkan. Kenapa? Karena kalau engkau mengandalkan itu, saya mengatakan otakmu sangat sempit seperti ini. Karena apa? Pikiran kita hanya terbatas pada materi.